bagaimana cara deteksi dini kekerasan seksual kepada anak. Nah, pembahasan selanjutnya ibu-ibu, kita akan sama-sama berdiskusi dan membahas bagaimana cara pencegahan kekerasan di keluarga dan juga di masyarakat. Nah, tapi sebelum lebih lanjut ibu-ibu kita bahas, kita tepuk ceria dulu ya ibu-ibu. Pernah nggak dengar ya ibu-ibu? Belum, Bu. Nah, tepuk ceria ini seperti ini ibu-ibu. Kalau nanti saya sebut pagi, bertepuk 1 kali. Kalau 2 kali, itu artinya siang ibu-ibu. Kalau sore 3 kali. Nah, kalau malam setengah ibu-ibu, karena malam waktunya untuk tidur. Oke, mengerti ibu? Mengerti. Oke, kita coba ya ibu-ibu ya. Tepuk ceria, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Salah ini. Salah. Kita ulangi. Ya, salah. Oke, kita lagi. Tepuk ceria, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi siang. Oke, terima kasih ibu-ibu. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, pembahasan kita ibu untuk pertemuan kita ini selanjutnya mengenai cara pencegahan kekerasan di keluarga dan juga di masyarakat. Mungkin ibu-ibu udah sering mendengarkan ini. Di sini kita akan sama-sama berdiskusi ibu-ibu mengenai cara pencegahannya. Untuk itu ada ibu di sini cerita tentang anak tidak masuk sekolah. Mungkin ibu-ibu bisa buka buku pintarnya. Buku pintarnya Bu, halaman 22 ya Ibu ya. Mungkin ada ibu-ibu di sini yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke. Dibacakan ya Ibu cerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Kita sama-sama mengikutinya ya Ibu. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda atau ibu dari Nina keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei Bu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Oke, terima kasih ya Ibu Evi ya telah membacakan untuk kita semua di sini. Ada mungkin Ibu di sini yang mau menceritakan apa yang dipahami Ibu dari cerita yang setelah kita baca, kita dengarkan bersama tadi? Saya, Bu. Iya Ibu. Yang saya pahami bahwa Ibu Eda marah kepada anaknya yang bernama Nina, dan Ibu Eda tidak terima kalau Ibu Ati menenangkan anaknya. Oke, betul ya yang disampaikan Ibu Elisda. Ibu, saya nih mau bertanya. Kita telah mendengarkan, memahami tadi Bu isi cerita yang disampaikan. Nah, di sini ibu-ibu ada nggak pernah Ibu mengalami hal seperti itu? Mungkin di sekitarnya ada nggak? Atau mungkin dialami di lingkungannya? Pernah nggak ibu-ibu? Pernah, Bu. Pernah Ibu Elisda pernah. Ada lagi ibu-ibu? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah, Ibu Evi tidak pernah. Oke, terima kasih ya Ibu. Jikalah ibu-ibu ada anak seperti Nina itu Ibu, tanggapan Ibu di sini sebagai orang tua bagaimana sih Bu? Kalau misalnya ada anak seperti Nina itu, tanggapan Ibu sebagai orang tua apa? Saya, Bu. Ya Bu Lisda. Saya melakukan membujuk anak saya dan bertanya mengapa tidak mau ke sekolah. Oh iya ya Bu, coba ya kita catat ya Ibu ya. Kalau ibu-ibu yang lain yang mau menyampaikan nanti juga bisa ya Ibu ya. Yang dilakukan
sebagai orang tua. Apa tadi Ibu Lisda? Membujuk. Membujuk. Seandainya ada anak seperti Nina, pendapat dari Ibu Elisda, kalau ada anak seperti itu ya pandangannya sebagai orang tua yang membujuk anak ya Ibu ya. Iya, Bu. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang berpendapat? Saya, Bu, Iya Ibu Epi. mendengarkan cerita anak, Bu. Selain itu, tenangkan dulu pikiran, jangan terus emosi, Bu. Oh, jadi mendengarkan ya, pendengar ya Ibu ya. Berarti di sini orang tua bisa mendengar cerita anak. Oke, Ibu-ibu mendengarkan cerita anak dulu. Kemudian tadi Bu yang ketiga apa Ibu-ibu? Menenangkan pikiran, ya Ibu. Iya, Bu, jangan terus emosi. Oke. Oke, Ibu-ibu. Nah, terima kasih. Ada lagi Ibu-ibu? Tidak ada lagi ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi benar semua Ibu. Jadi apa seandainya ada anak seperti Nina yang dibacakan cerita tadi yang kita dengarkan, jika ada anak seperti itu, tanggapan ibu tadi sebagai orang tua ada yang mengatakan memuji anaknya dulu, mendengarkan cerita anaknya dulu, menenangkan pikiran dulu, tunggu, sabar dulu ya Ibu biar nggak langsung emosi kepada anaknya. Nah, benar Ibu. Jadi apa yang ibu-ibu sampaikan benar semuanya. Oke ibu-ibu, seperti membujuk anak benar sekali. Kalaulah misalnya, apalagi nih Ibu seperti Nina ini tadi, kalau kita dengarkan ceritanya masih kelas 1 SD. Nah, dimana kelas 1 SD kan Ibu kita paham ya Ibu, pikirannya tidak seluas orang dewasa. Nah, jadi benar sekali yang pertama bisa dengan membujuknya ibu-ibu, dengarkan dulu cerita anaknya. Nah, kita ya, orang tua bisa menjadi pendengar cerita anak. Oke, menenangkan pikiran dulu, jangan dulu langsung emosi, marah-marah, atau mungkin setelah anaknya nggak mau sekolah dijewer atau mungkin dibentak. Nah, harapannya tidak seperti itu ya Ibu ya. Apalagi Bu, anak-anak ini kan Bu, ibaratnya seperti Nina tadi, kelas 1 SD. Kalaulah seandainya ibu-ibu langsung marah, nanti bisa berpengaruh Bu sama anaknya. Misalnya nih, anaknya jadi kurang percaya diri. Anaknya merasa kurang disayangi kalau sering-sering dibentak sama ibunya. Nah, selanjutnya bisa jadi anaknya tidak konsentrasi di sekolah belajar. Bagaimana konsentrasi kalau seandainya sebelum berangkat sekolah anaknya sudah dimarah-marahi dari rumah. Oke Ibu ya Bu ya. Iya, Nah, itu Bu terkait apa yang bisa dilakukan ibu seandainya sebagai orang tua kalau ada cerita seperti Dina ini. Oke Bu. Selanjutnya nih, saya mau bertanya juga sama ibu yang di sini. Seandainya ada anak seperti Dina itu juga yang ibu hadapi, apa yang ibu lakukan kalau seandainya ibu sebagai masyarakat? Tanggapan ibu sebagai masyarakat? Saya Bu Iya, Ibu Elisda. lebih peduli sama anak. Oke, lebih peduli sama anak yang dilakukan sebagai masyarakat ya Ibu ya. Iya Bu. Kalau seandainya ada mendengar atau melihat seperti Nina ini nih kondisinya, misalnya di lingkungan orang ibu-ibu, seandainya masyarakat sebagai masyarakat ya Ibu, yang pertama tadi peduli ya sama anak. Peduli berarti di sini ceritanya Ibu peduli sama anak, berarti mungkin mengamankannya ya Ibu ya kalau ada yang seperti itu. Peduli kepada anak. Selanjutnya Ibu. Saya, Bu, Iya. jika ada kekerasan, Bu, dibantu mengamankan. Bertanya juga sama ibunya kenapa anaknya dipukul atau dijewer. Oke. Yang ketiga bertanya sama ibunya ya, kenapa dijewer anaknya? Kenapa dijewer anaknya gitu ya Bu, kenapa marah? Oke ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu, tepuk tangan dulu sama kepada kita. Nah, terima kasih ibu-ibu untuk tanggapannya. Kalau seandainya ada anak seperti Nina ini, apa yang dilakukan ibu sebagai masyarakat? Tadi ada yang mengatakan peduli sama anak itu, mungkin membantunya ya Bu ya. Kalau ada yang seperti itu, membantu mengamankannya. Ada lagi tadi kata Ibu Evi bertanya sama ibunya, kenapa dimarahi anaknya? Oh, benar sekali Ibu, ini benar sekali apa yang Ibu sampaikan. Kalau seandainya Ibu ada yang kita lihat seperti ini di masyarakat,
ini seperti Nina, kita harus peduli Bu kalau ada yang seperti ini. Kalaulah misalnya ada kekerasan yang kita lihat, bisa kita laporkan Ibu ke aparat setempat atau ke tempat perlindungan anak. Kalau sudah perlu Bu, perlu sekali, kita bisa melaporkannya ke tempat yang berwajib seperti ke polisi. Oke Ibu-ibu ya. Terima kasih Bu untuk tanggapannya. Ini sangat betul apa yang Ibu sampaikan. Dan mudah-mudahan tidak ada seperti ini di lingkungan kita ya Ibu ya, karena ibu-ibu juga udah paham kalau seandainya ada kekerasan dan apa yang harus dilakukan di tengah sebagai orang tua ataupun sebagai masyarakat. Oke ibu-ibu, selanjutnya Ibu ada tentang film pendek di sini, mungkin bisa kita tonton bersama-sama. Film pendeknya ibu-ibu bercerita tentang seorang anak. Ini kisah si Aksa. Kita tonton bersama-sama ya Ibu ya. Iya Bu. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ibu-ibu paham nggak isi videonya? Paham Bu. Menurut ibu-ibu apa tadi yang disampaikan Ibu yang di videonya? Saya Bu, Oke Bu. jangan menerima sesuatu dari seseorang kalau kita tidak mengenalnya. Oke. Ada lagi ibu-ibu? Saya Bu. Iya Ibu Eki. Jika diajak jangan mau Bu. Tunggu ada di situ orang tuanya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu, benar sekali Bu. Dari kisah video singkat tadi, dari kisah si Aksa dan juga kisah Geni Bu, bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita sampaikan nanti Bu sama anak-anak di rumah, apalagi anak-anak yang sering bermainnya Ibu ya di luar sama teman-temannya, mungkin bisa kita sampaikan seperti yang disampaikan oleh Ibu yang tadi, benar sekali. Kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal yang memaksa, apalagi tidak dikenal yang memberikan permen seperti yang kita nonton tadi Bu di video, jangan mau, bisa disampaikan nanti kepada anak-anaknya. Bahkan kalau ada yang memaksa, untuk orang terdekat pun anak-anak bisa kita ajari untuk menolak, berani untuk mengatakan tidak. Kalau tadi Ibu kita dengarkan anaknya menyebut tidak mau, itu dia ibu-ibu. Jadi bisa kita sampaikan kepada anak Ibu untuk mencegah kekerasan ini Ibu, atau yang pertama menolak ajakan, misalnya atau dibawa ke tempat sepi, atau dibawa ke tempat yang tidak jelas. Kita bisa menyampaikan juga kepada anak-anak agar menolak orang jika mau mencium atau meraba-raba atau memegang hal-hal sensitif. Oke ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Itulah Ibu mengenai isi video kisah si Aksa dan juga kisah Geni, bisa kita sampaikan. Kalaulah misalnya ada hal-hal Ibu yang tidak seperti biasanya terjadi kepada anak, misalnya nih anaknya Ibu tiba-tiba jadi pendiam, jadi pemurung, atau mungkin yang biasanya pendiam tiba-tiba jadi ceria, tidak seperti biasanya, bisa kita tanyakan sama anaknya ya Ibu ya.
kita mendekatkan diri sama anaknya, kita tanya apa yang terjadi. Kalau misalnya hal yang tidak sesuai ibu, kita mendekat sama anak. Kalau ada hal yang tidak pas, bisa kita laporkan. Misalnya tadi ibu seperti yang kita nonton di video terakhir, ada nomor polisi tadi ya ibu ya. Oke, tempat perlindungan anak juga bisa kita sampaikan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Itu dia bu, kalau perlu memang anaknya sudah mengalami kekerasan, perlu juga bisa ibu kita bawa konsultasi ke psikologi anak misalnya. Oke ibu, itu dia bagaimana video kisah si Aksa dan si Jenny. Oke, seperti yang kita lihat ibu di ini chat yang ke-15, ada cara pencegahan kekerasan di keluarga. Oke, selain itu bisa juga nanti bu kita baca ya ibu di apa kita bu, di buku pintar. Oke, coba bu buka buku pintarnya. Buku pintar halaman 23 ibu. Nah, bisa coba kita baca bersama-sama ya ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Cara pencegahan kekerasan di keluarga: memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi, membantu kesulitan anak, terlibat dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik, tidak menghardik menghakimi anak, apalagi di depan orang lain, tidak memberi julukan negatif pada anak, mengenali pergaulan teman-teman anak, melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah, mengikuti perkembangan informasi teknologi, jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Oke ibu-ibu, ini dia ibu cara pencegahan kekerasan di keluarga. Di setiap keluarga nanti bu, harapannya bisa kita aplikasikan ya ibu. Misalnya yang pertama nih, memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, sama seperti yang kita jelaskan ya tadi ya ibu ya, seperti yang disampaikan oleh ibu Evi tadi, mendengarkan cerita anak. Itu juga sangat baik ibu, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman untuk berdiskusi, membantu di dalam kesulitan, dalam kegiatan sekolah, menyediakan waktu yang berkualitas, memberikan pujian. Oke ibu, selanjutnya bisa kita ikuti bahkan mengenali pergaulan teman atau teman-teman anak-anak. Itu juga ibu, orang tua juga harus mengenal bagaimana pergaulan anaknya untuk mencegah kekerasan ini. Selain ini bu, cara pencegahan kekerasan keluarga, kita bisa buka buku pintar kita ibu, halaman 24. Di situ ada cara pencegahan kekerasan di dalam masyarakat. Oke ibu, misalnya yang pertama, peduli sesama tetangga. Kalau misalnya ada bu yang didapati kekerasan terhadap anak, bisa dilaporkan ibu ke lembaga yang misalnya ke aparat setempat, ke lembaga perlindungan anak, atau mungkin ke polisi ibu-ibu. Bisa juga ibu-ibu, pencegahan kekerasan terhadap anak ini bisa dilakukan dengan melakukan diskusi bu tentang kekerasan anak melalui pertemuan RT ataupun RW maupun di lurah. Oke ibu, itu dia ibu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Oke ibu, coba kita buka ibu buku pintarnya halaman 26. Oke ibu, halaman 26. Dapat ya ibu ya? Dapat bu. Nah di situ juga bu bisa kita baca hal-hal praktis yang perlu diketahui oleh keluarga. Bisa diajarkan ibu nanti sama anaknya di rumah ya ibu. Ajarkan sama anaknya mengenal bagian-bagian tubuh yang sensitif. Seperti tadi cerita si Aksa, kalau misalnya ada yang memegang area sensitif, misalnya mulut, leher, dada, ajari anaknya untuk berkata tidak, untuk lari. Oke ibu, baru ajarkan kepada anaknya ibu untuk kabur, seperti yang saya bilang tadi, lari kalau misalnya ada yang dijumpai orang yang tidak dikenal, apalagi memaksa. Oke ibu, pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Dan selanjutnya pastikan juga ibu rumah aman dari bahan pornografi. Itu ibu hal-hal praktis yang perlu diketahui keluarga. Intinya ibu, biasakan mendengar cerita anak, apapun kejadiannya ibu. Kalau misalnya tiba-tiba anaknya mau cerita, ya sebagai orang tua ibu, sebagai ibu,
Belajarlah menjadi pendengar yang baik kepada anak. Itu dia Bu, tentang hal-hal praktis yang perlu diketahui keluarga. Harapannya Ibu, apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan bersama tadi dapat kita aplikasikan ibu-ibu kepada anaknya juga, nanti bisa diajari agar bisa Ibu dicegah kekerasan ini baik di keluarga maupun di masyarakat. Terima kasih ibu-ibu, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, selanjutnya Ibu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.